Mohon penjelasannya Ustadz, agar supaya keyakinan dan keimanan kita terhadap peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, perjalanan yang dialami Rasul, apakah ini seperti yang dialami oleh manusia biasa atau ada dimensi lain Ustadz? Karena melibatkan ruh dan jasad serta melibatkan peristiwa-peristiwa yang dialami Rasulullah SAW. Terima kasih. Yang dilalui oleh Nabi itu mulai dari alam nasut, alam manusia seperti biasa. Cuman yang Nabi lihat di perjalanan itu gambaran-gambaran ya, orang-orang yang akan mendapatkan siksa di hari kiamat. Gambarannya, orangnya masih pada hidup atau yang sudah meninggal ya. Cuman gambaran siksaannya itu yang seperti itu. Allah perlihatkan kepada Nabi ketika Nabi Isra. Perjalanannya perjalanan alam nasut ya. Artinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini alam nasut, alam manusia biasa. Alam manusia biasa seperti kita ini. Cuman yang Nabi lihat itu, peristiwa yang Nabi temukan itu peristiwa gambaran ya, gambaran daripada akibat perbuatan manusia ketika di dunia. Berarti kalau yang namanya gambaran itu keluar daripada alam manusia, maksudnya kepada alam malakut, alam malaikat, alam gaib. Alam gaib kan itu kan gambaran ya, Nabi diperlihatkan oleh Allah. Nah kemudian dari alam dunia, alam nasut, alam manusia, Masjidil Aqsa naik lagi ke alam atas, alam malakut dan alam lahut, kesan alam ketuhanan, alam jabarut. Nah itu sudah luar daripada dimensi alam manusia ya, luar daripada dimensi alam manusia. Simpelnya gini aja. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj itu mencakup alam manusia, alam dohir, dan mencakup alam gaib. Alam gaib ya, karena Nabi nanti di sana itu masuk ke dalam surga juga, masuk ke neraka juga, ketemu dengan nabi-nabi yang sudah meninggal di sana. Nah, jadi kesimpulannya perjalanan yang dilalui Nabi selama Isra dan Mi'raj itu adalah mencakup alam zahir dan alam gaib. Salah kalau kita hanya alam gaib saja, salah. Kalau kita mau alam zahir saja, salah. Ini mencakup perjalanan alam zahir dan alam gaib. Karena lebih banyak justru dominan kepada yang gaib-gaib ya, yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Dan ini satu catatan penting, Nabi itu Isra dan Mi'rajnya dengan ruh dan jasad, bukan ruhnya doang. Kalau hanya sekedar ruh, itu bukan mukjizat namanya. Kenapa? Itu bukan hal yang aneh. Kalau dengan ruh doang, wali juga pada bisa. Ya, yang kita aja ke dalam mimpi kan ruh kita melihat ini, melihat itu kan bukan hal yang aneh, dan itu tidak menjadikan alasan orang-orang kafir tidak percaya kalau hanya sekedar ruhnya doang. Yang justru buat orang kafir nggak percaya itu, ini perjalanan kok dengan jasad dan dengan ruh, nggak masuk akal. Kalau hanya sekedar dengan ruh, ya namanya ruh kan orang-orang kafir juga tahu yang namanya ruh dalam tidur juga akan bisa keluar. Ya ruh kesadaran itu bisa alam-alam gaib. Jadi nggak ada alasan mereka nggak percaya. Tapi ketika yang diceritakan Nabi itu adalah saya itu diisrokan, dimi'rajkan oleh Allah dengan jasad saya dan ruh saya di dalam jasad saya, itu yang menurut orang kafir nggak percaya. Ah masa iya? Nah itu. Berarti multidimensi, bukan hanya satu alam.